Hari ini aku mau recook menu yang lewat mulu di FYP aku dan berhasil bikin aku ngiler banget. Nah, jadi menunya itu sambal cumi pete. Pertama udah pasti kita bersihin dulu cumi-cuminya, setelah itu kita potong seperti ini dan lanjut kita marinasi selama 30 menit menggunakan garam dan jeruk nipis. Nah, untuk petenya itu kita belah dua dulu seperti ini. Kalau udah lanjut kita buat bumbu halusnya. Untuk bahannya seperti biasa, aku udah tulis di video. Ini kalian bisa chopper kasar atau di blender halus seperti ini. Nah, kalau udah, sekarang kita panasin pan, tambahkan minyak secukupnya dan kita akan goreng cuminya sampai setengah matang. Lanjut, sekarang kita masak bumbu yang tadi udah dihaluskan sampai matang. Jangan lupa seasoning menggunakan gula, garam, dan penyedap. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian kita tambahkan pete yang sudah dicuci bersih. Nah, ini tinggal dimasak aja sebentar. Kalau udah, terakhir tinggal masukin cuminya dan masukin juga cabai utuh sesuai selera. Oke, ini kita tinggal masak aja hingga matang. Kemudian bisa langsung disajikan. Dan ini dia sambal cumi pete yang udah jadi. Asli ini begitu matang wanginya enak banget dan rasanya udah pasti enak banget. Pokoknya udah deh, kalau masak ini di rumah dijamin nasi tuh bakal boros dan cepat habis. Jadi jangan lupa recook juga di rumah. Hari ini ayo temenin aku masak seafood bakar Jimbaran lagi. Nah, karena sebelumnya pakai udang, kali ini aku tuh pengen coba pakai cumi-cumi. Dan supaya cuminya tetap empuk dan gak alot, di sini aku tambahin baking soda lalu diamkan selama kurang lebih 15 menitan. Sambil nunggu kita bikin bumbu olesan bakarannya nanti. Untuk bahannya aku udah tulis di layar. Ini kita tinggal haluskan aja, kemudian kita masak di pan yang sudah dipanaskan. Jangan lupa tambahin serai, daun salam dan daun jeruk. Tambahin juga gula merah, lada dan garam. Kalau udah, terakhir tinggal tambahin persausannya. Nah, kalau udah ini tinggal diaduk aja hingga tercampur rata. Setelah itu kita bisa langsung grill cumi yang udah dicuci bersih. Masak cuminya sampai setengah matang. Kalau udah kita olesin bumbu yang udah kita buat tadi. Ratakan bumbunya ke semua sisi lalu masak hingga matang. Dan ini dia cumi bakar Jimbaran yang udah jadi. Wah, ini sih baru matang, wanginya tuh udah bikin ngiler banget. Untuk rasanya ini tuh perpaduan gurih, manis, pedas, smoky jadi satu. Bener-bener enak banget. Jadi ya udah, daripada kalian ngiler liatin aku makan, mending langsung aja recook di rumah. Hari ini aku mau bikin cireng isi cemilan favorit Pak Su lagi. Tapi kali ini agak beda karena aku pengen bikin versi big size-nya. Nah, seperti biasa kita akan bikin isiannya dulu. Pertama kita rebus dulu daging ayam dengan bumbu aromatik. Kalau udah kita tinggal suir aja ayamnya seperti ini. Lanjut bikin bumbu halusnya. Untuk bahannya aku udah tulis di layar. Setelah dihaluskan kita tinggal masak bumbu halusnya sampai benar-benar matang. Biar makin wangi, jangan lupa tambahin irisan daun jeruk. Tambahkan juga 100 ml air, lalu seasoning menggunakan gula, garam, dan penyedap rasa. Jangan lupa koreksi rasa. Kalau udah pas tinggal masukin aja ayam yang udah disuir lalu kita aduk hingga ayam dan bumbunya berbalur rata. Oke, lanjut, sekarang kita akan bikin kulit cirengnya. Tinggal campurin semua bahan lalu siram menggunakan air mendidih. Nah, ini tinggal diaduk menggunakan spatula. Kalau udah agak dingin kita uleni menggunakan tangan sampai adonannya kalis seperti ini. Oke, masuk ke step terakhir. Ini kita akan bentuk cirengnya karena kita mau bikin versi gedenya, jadi ini kita kasih isian yang banyak banget. Make sure nutup adonannya itu yang rapat supaya nanti waktu digoreng gak ada bagian yang bocor. Nah, make sure gorengnya itu di api sedang supaya matang sampai ke dalam. Kalau udah bisa langsung disajikan. Nah, ini dia penampakan cireng megalodonnya. Super gede banget dan ini isiannya aku sengaja banyakin supaya makannya itu jauh lebih puas. Asli, ini aku makan setengah aja udah kenyang banget. Pokoknya yang belum coba resep ini langsung aja recook di rumah. Ada yang sama gak sih? Belakangan ini aku tuh sering banget lihat di FYP mbak-mbak Filipin yang makan makanan namanya tuh kue-kue. Karena liatnya bikin ngiler banget, akhirnya aku mutusin buat bikin sendiri di rumah. Tenang aja, ini tuh cara buatnya gak susah kok. Pertama kita rebus dulu telur puyuh sampai matang, setelah itu kita kupasin semua kulitnya. Kalau udah lanjut kita balurkan telurnya ke tepung kering. Ini penting banget supaya nanti adonan basahnya itu gak lepas waktu digoreng. Oke, sekarang kita lanjut bikin adonan basahnya. Kalian tinggal campurin aja semua bahan yang udah aku tulis. Setelah itu kita aduk hingga tercampur rata. Nah, karena makanan ini tuh identik sama warna oranye yang gonjreng, jadi di sini aku kasih pewarna oranye agak banyak dikit. Kalau udah kita tinggal masukin telur yang udah dibalur tepung kering tadi. Make sure semua bagian telur tertutup sama adonan basahnya. Kalau udah lanjut kita goreng adonan telurnya satu persatu seperti ini sampai dia matang dan golden brown. Oke, karena kuek-kuek ini tuh dimakan pakai saus, jadi sekarang kita akan bikin sausnya dulu. Pertama kita larutin dulu semua bahan yang udah aku tulis di layar. Setelah itu kita akan lanjut tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit yang udah dicincang. Nah, kalau udah wangi tinggal masukin aja larutan sausnya tadi. Nah, ini kita tinggal masak aja sampai teksturnya itu jadi agak mengental seperti ini. Oke, lanjut. Sekarang kita plating dulu. Kalian tinggal tuangin aja sausnya ke atas telurnya seperti ini. Dan ini udah siap disajikan. Seriusan deh, ini tuh rasanya beneran enak banget. Makan telur gorengnya aja itu tuh udah enak banget. Apalagi ditambahin sausnya. Jadi sausnya itu perpaduan antara rasa asam, manis, pedes, dan ada hint smoky dari bawang gorengnya. Udah deh, daripada kalian penasaran, mending langsung aja recook di rumah karena cara buatnya juga gampang banget.
Kalau biasanya aku masak menu favorit aku, kali ini aku tuh pengen masak menu favorit Pak Su. Dia tuh udah lama kode minta bikinin ini, tapi karena lumayan ribet cara buatnya, jadi aku undur-undur terus. Kalau lihat bahan-bahannya pasti udah ketebakan aku mau bikin apa. Bener banget, aku mau bikin cireng ayam suwir. Nah ini nih part agak ribet, nyuirin ayamnya. Sebenarnya bisa aja pakai mixer, tapi kalau pakai cara kayak gini tuh jauh lebih enak. Oke lanjut, sekarang kita bikin bumbu halusnya. Aku udah tulis semua bahan yang diperlukan. Kalau udah kita akan lanjut masak bumbu halusnya. Pokoknya masaknya harus matang dan gak bau langu lagi. Nah sambil nunggu aku tuh pengen makan snack yang baru aja aku beli ini. Ini tuh snack favorit aku yang di dalamnya ada real dry strawberry-nya. Snack ini tuh namanya Chokomori Pie Black Rose. Ini wangi pie strawberry-nya itu keluar pas packagingnya dibuka. Dan lihat deh, ini tuh isinya super full banget. Dia ini base-nya pie yang kulit pie-nya crunchy dan feelingnya soft banget. Nah ini di gigitan pertama langsung berasa sensasi crunchy, manis, dan segernya. Kulit luarnya itu ada rasa coklatnya, jadi combo yang pas dipaduin sama isian strawberry-nya. Ditambah ini tuh bentuknya cantik, jadi selain enak dimakan, enak juga dilihatnya. Oke lanjut, iris tipis daun jeruk dan masukin ke bumbu yang tadi dimasak. Lalu tambahin air secukupnya. Jangan lupa seasoning menggunakan garam, penyedap, dan gula. Lalu kita masukin ayam yang udah disuir. Kalau udah, ini tinggal diaduk rata aja hingga bumbunya menyatu ke si ayamnya. Lanjut, sekarang kita bikin adonan kulitnya. Tinggal campurin semua bahan dan siram menggunakan air mendidih. Aduk-aduk sebentar, lanjut uleni menggunakan tangan sampai adonannya kalis kayak gini nih. Nah, akhirnya kita masuk ke step terakhir. Ini kita tinggal cetak aja cireng ayam suwirnya. Setelah itu kita goreng satu persatu sampai dia matang. Dan ini dia cireng ayam suwir kita yang udah jadi. Lihat deh, isiannya ini banyak banget. Dan kalau soal rasa udah nggak perlu ditanya lagi, karena menurut aku bikin sendiri tuh bakal jauh lebih enak daripada beli di luaran. So jangan lupa recook dan jangan lupa tag aku.